Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Akbar CK. Ahmad Kosinudin, pengacara ex-HTI sekaligus pengacaranya TPUA dan Roy Suryo CS. Ini lagi-lagi menebar fitnah. Setelah ijazah Pak Jokowi, sekarang Raja Ampat dikait-kaitkan dengan Pak Joko Widodo. Nah, seperti apa video selengkapnya tanpa berlama-lama, langsung aja kita simak videonya berikut ini. Diselidiki apakah Jokowi mendapat japrem dari proses penambangan nikel di Raja Ampat dan juga di berbagai wilayah lainnya. Saudara Bahlil itu terlihat sekali motif untuk melindungi kasus ini dengan buru-buru datang, pasang badan seolah-olah itu yang mengelola BUMN sehingga BUMN ya itu kepentingan negara. Ketika dibangun jalan Trans Papua, oh ini untuk memotong jalur distribusi barang dan jasa agar harga-harga punya petani jadi naik, tidak perlu jauh ke pasar. Ternyata bukan itu. Ternyata Betul. untuk melayani logistik tambang Betul. di Raja Ampat gitu. Kapal namanya JKW Mahakam, kapal yang namanya Dewi Iriana. Nggak mungkin dong kapal-kapal itu mengutip sebuah nama tertentu, apalagi identik dengan kepala negara dan ibu negara. Bahan baku yang dari Cina itu disuplai murah oleh Indonesia. Dan Indonesia adalah produsen nikel terbesar di dunia. Itu kan yang dibicarakan oleh Wapres kita, Gibran Rakabuming Raka, yang menyatakan itu adalah bargaining kita. Iya, bargaining kita, keluarga inti mungkin. Tukang fitnah, suzon, itulah ciri-ciri gerombol-gerombolan ini ya. Soal kapal lagi, soal kapal JKW Mahakam, Dewi Iriana, padahal udah diklarifikasi kalau itu bukan punya Pak Jokowi dan bukan punya Ibu Iriana. Ya, maklumlah hidup mereka dari fitnah ya. Menafkahi keluarganya dari fitnah ya, begitulah. Nah, coba nih yang ributin soal kapal JKW, kapal Dewi Iriana, gimana dengan kapal yang satu ini bertuliskan Megawati? Apakah ini kapalnya Ibu Megawati? Ada yang bisa menjelaskan? Silakan ketik di kolom komentar ya. Nih, tuh jelaskan videonya. Megawati, apakah ini punya Ibu Megawati? Ketik di kolom komentar. Mantap, kapal pengangkut nikel Raja Ampat bernama JKW dan Dewi Iriana. Kaum pendengki langsung keluarin jurus andalan. Pendengki. Setelah gagal memfitnah ijazah Presiden Jokowi, kini muncul isu baru di dunia maya, dugaan keterlibatan Jokowi dan Ibu Iriana dalam bisnis tambang nikel. Heboh karena muncul dua nama kapal pengangkut nikel di Raja Ampat, yaitu JKW Mahakam dan Dewi Iriana. Spekulasi liar langsung bermunculan, menuduh nama-nama kapal ini adalah milik pribadi Jokowi dan Iriana. Namun, berdasarkan data resmi Kementerian Perhubungan, kapal-kapal tersebut dikelola oleh perusahaan swasta publik bernama PT IMC, Pelita Logistik Tbk, dan anak usahanya P. Pelita Samudera Sreya, perusahaan terbuka di Bursa Efek Indonesia. Tidak ada bukti keterlibatan Jokowi atau Iriana. Bahkan Direktur National Maritime Institute menjelaskan nama-nama seperti JKW dan Dewi Iriana bisa saja dipakai untuk keperluan branding atau alasan teknis, bukan berarti mencerminkan kepemilikan langsung. Dugaan soal saham Ibu Iriana di perusahaan tambang pun terbantahkan. Tidak ada kaitan hukum, administratif, atau finansial dengan ibu negara. Kesimpulannya, isu ini hanya spekulasi tak tanpa bukti. Hoax yang dikemas dengan narasi provokatif, publik diimbau tetap kritis, dan tidak terjebak narasi fitnah tanpa dasar. Menurut kamu, kenapa terus ada fitnah yang dipaksakan tanpa dasar? Apakah ini bentuk propaganda? Atau memang sengaja buat gaduh? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa follow untuk update, klarifikasi politik, dan fakta terbaru lainnya. Sekarang skripsi, gimana ini Opung tanggapannya? Kita ini jangan sakit jiwa semua, apa yang dibicarakan yang nggak perlu bicara tadi yang inilah. Yang penting mengenai keadaan dunia ini. Itu kan keadaan di Amerika yang juga kita harus cermati dengan baik, juga dengan Cina, dilihat nah apa dampaknya pada Indonesia. Kita harus kompak semua untuk ngurus ini. Dan sehingga Presiden Prabowo jangan dibebani lagi dengan pikiran-pikiran yang tidak perlu seperti itu. Itu aja dari saya. Jadi semua kita kompak deh. Apa sih yang mesti disoalkan? Apa masalahnya buat Indonesia? Kan nggak ada. Jadi nggak ada masalahnya. Jadi jangan kita membuat berita-berita yang memprovok diri kita sendiri. Gini, kita pakai logika saja ya. Mana ada orang ya
yang hidupnya baik-baik saja, sibuk dengan pekerjaannya, sibuk mencari nafkah untuk keluarga, lalu kemudian menyerang, ya, atau dan menfitnah, ya, Pak Jokowi, yang mereka sendiri sadar bahwa yang mereka sampaikan itu tidak benar, yang mereka sampaikan tidak ada buktinya, ya. Mana ada, ini logika aja, mana ada orang sih yang hidupnya baik-baik saja lalu melakukan fitnah kepada orang yang tidak, ya, merugikan sama sekali dia dan keluarganya. Ya ada. Makanya kalau sampai ada orang yang melakukan itu, ya artinya itu adalah pekerjaannya, ya. Artinya dia melakukan fitnah, dia menyerang, dia tanpa data, ya, dia memfitnah. Itu adalah cara dia mencari nafkah, cara dia menghidupi keluarga. Dari fitnah. Jadi kita ngomong secara logika aja. Orang yang tidak kenapa-kenapa, orang yang hidupnya lurus-lurus aja, yang baik-baik saja hidupnya, ya, itu nggak masuk akal kalau mau melakukan fitnah. Orang yang mau melakukan fitnah itu ya berarti kehidupannya tidak baik-baik saja, dan itu caranya untuk mencari nafkah. Jadi kalau dibilang pemfitnah itu dibayar, masuk akal karena itu adalah pekerjaannya. Kalau bukan pekerjaannya nggak mungkin, gitu. Pak, terkait yang pertama terkait itu beredarnya kapal yang JKW Mahakam sama Dewi Iriana itu, Pak, spekulasinya di lapangan berkembang itu miliknya Pak Jokowi, seperti apa Pak tanggapannya? Ya, kalau ada tulisan JKW kemudian diartikan milik saya, ya senang banget saya, alhamdulillah punya kapal. Nanti ada truk, ada tulisannya JKW lagi, oh itu miliknya Pak Jokowi, alhamdulillah lagi. Nanti ada apa lagi? Ada pesawat, moga-moga ada pesawat ditulis, ada tulisannya JKW, miliknya Pak Jokowi lagi. Kaya raya lah saya. Pak, tapi kemarin dari pihak pemiliknya mengatakan bahwa itu nama pribadi, bukan, tidak ada sangkut pautnya dengan Pak Jokowi. Nah, ya berarti kan sudah ada klarifikasi, ngapain ditanyakan? Merasa enggak sih Pak, apa namanya dengan kalimat Jokowi sama oh banyak kok, tulisan di truk juga banyak, saya lihat ada di bus juga ada. Biasa aja lah, biasa. Tapi terus jangan dibelokkan, jangan dipelintir, dia nggak baik. Kalau mengenai izin tambang nikel di Raja Ampat sendiri seperti apa sih Pak? Oh itu terlalu teknis banget, itu di kementerian, itu di kementerian. Tapi itu kan diperpanjangnya tahun 2023. Ya itu di kementerian teknis, sangat teknis sekali. Ya. Kabarnya Bapak yang memberikan izin terkait pertambangan itu Pak di tahun 2017. Di kementerian itu masalah teknis, itu sudah diberikan izin sejak lama. Perpanjangannya di kementerian itu masalah teknis itu. Tapi kalau menyikapi ini semua nampaknya sampai kayak gini gimana Pak? Ya saya belum lihat, belum tahu lapangannya sih seperti apa. Tapi kalau mengganggu lingkungan ya memang kalau perlu di stop ya stop, kalau perlu dicabut ya dicabut. Ini kan tinggal satu yang nggak dicabut itu Pak, ya tambangnya. Itu tanyakan ke kementerian. Nah itu dia video kita kali ini, silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar. Semoga Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan Wapres Gibran selalu diberikan kesehatan. Kita jangan mau terprovokasi, jangan mau kita termakan isu-isu ataupun hoax yang terus-terusan beredar dan juga fitnah-fitnah yang disebarkan oleh para pembenci ya. Saya akhiri, jangan lupa like dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan informasi dan notifikasi dari channel ini. Saya Barceka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat selalu, bye-bye.